Selamat malam, para pencinta misteri. Selamat datang kembali di garis akhir jam 3 yang akan mengupas sisi lain dari dunia yang kita tempati. Pernahkah kalian merasa diawasi saat berada di transportasi umum yang sepi? Atau mungkin kalian merasa hembusan napas dingin di tengkuk padahal jendela bus tertutup rapat? Malam ini, kita akan masuk ke dalam sebuah perjalanan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Sebuah perjalanan di mana tiket yang kalian pegang bukan hanya untuk tujuan fisik, tapi mungkin sebuah tiket menuju alam yang berbeda. Persiapkan mental kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai. Penumpang tanpa bayangan di bus tengah malam. Garis akhir jam 3. Hujan rintik mulai membasahi aspal terminal bayangan yang tampak merana di bawah temaram lampu merkuri yang berkedip-kedip. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti bau karat atau mungkin darah yang mengering. Bagi satpam terminal atau pedagang asongan yang masih bertahan, jam 1 pagi adalah waktu di mana logika mulai memudar dan takhayul mulai menampakkan wujudnya. Raka duduk di bangku peron yang dingin. Jaket denimnya tidak cukup kuat menahan gigitan hawa dingin pegunungan yang turun ke area terminal. Ia harus pulang malam ini. Kabar tentang ibunya yang jatuh sakit di desa membuatnya nekat mengambil bus terakhir. Meskipun warga lokal sering memperingatkan agar tidak pernah naik bus yang lewat di atas jam 12 malam melalui jalur lintas hutan jati. Cuma mitos, gumam Raka. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil menyesap kopi hitam dari gelas plastik yang sudah mendingin. Tepat saat kopi itu habis, sebuah suara mesin tua yang parau memecah kesunyian. Dari balik kabut tebal di gerbang masuk terminal, muncul sepasang lampu depan yang redup dan kekuningan. Sebuah bus tua dengan cat yang mengelupas di sana-sini melaju perlahan. Berhenti tepat di depan Raka. Di kaca depan terdapat papan kayu kusam bertuliskan trayek tujuan desanya. Pintu bus terbuka dengan suara decitan logam yang memilukan, seolah-olah engselnya sudah tidak diberi pelumas selama puluhan tahun. Raka berdiri, memanggul tas ranselnya, dan melangkah masuk. Suasana di dalam bus sangat remang-remang. Hanya ada beberapa lampu neon kecil di langit-langit yang mengeluarkan cahaya putih pucat yang bergetar. Udara di dalam terasa sangat berat dan pengap, berbaur dengan aroma kemenyan yang samar dan bau kursi bludru yang lembab. Raka berjalan menyusuri lorong bus. Ia terkejut melihat bus itu ternyata hampir penuh. Ada sekitar 15 orang yang duduk tersebar. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Semua penumpang itu duduk dengan tegak, kepala menghadap lurus ke depan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara ponsel. Bahkan tidak ada suara hela napas yang terdengar di atas deru mesin bus yang berat. Ia memilih duduk di barisan tengah. Di dekat jendela, di sampingnya duduk seorang pria tua mengenakan batik kusam dan belangkon. Pria itu terus menatap ke arah depan dengan mata yang tidak berkedip. Raka mencoba menyapa. "Permisi Pak, masih jauh ya perjalanannya?" tanya Raka sopan. Pria itu tidak menjawab. Tidak ada reaksi sedikit pun, seolah-olah Raka adalah udara kosong. Raka merasa canggung dan memutuskan untuk melihat keluar jendela. Bus mulai bergerak meninggalkan terminal, memasuki kegelapan jalan raya yang hanya dibatasi oleh pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan. Keanehan mulai memuncak saat bus melewati sebuah lampu jalan yang masih menyala terang di pinggir hutan. Cahaya lampu itu masuk ke dalam bus, menyinari setiap barisan kursi. Raka secara tidak sengaja melihat ke arah lantai bus, tepat di bawah kaki penumpang di depannya dan pria tua di sampingnya. Jantung Raka seakan berhenti berdetak di bawah sorotan cahaya yang masuk melalui jendela. Kursi-kursi itu memiliki bayangan hitam yang panjang di lantai bus. Tas milik Raka pun memiliki bayangan. Namun kaki pria tua di sampingnya dan semua penumpang lain yang dilewati cahaya tidak membiaskan bayangan sedikit pun ke lantai bus. Mereka duduk di sana, fisik mereka terlihat nyata, kain baju mereka terlihat bertekstur, tapi lantai di bawah mereka tetap kosong dan terang, seolah-olah tidak ada benda padat yang menghalangi cahaya. Raka mengucek matanya, mengira itu hanya efek kelelahan. Ia mencoba melihat lagi. Kali ini ia memperhatikan pantulan di kaca jendela yang gelap. Di sana ia melihat dirinya sendiri yang sedang pucat pasi. Namun di kursi di sampingnya, kaca itu hanya memantulkan jok bus yang kosong. Pria tua berbaju batik itu tidak memiliki pantulan. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Raka. Ia melirik ke arah sopir di depan melalui kaca spion tengah. Sang sopir mengenakan seragam yang sudah sangat lusuh, tangannya yang kurus kering mencengkeram kemudi dengan kaku. Dan saat bus melewati area yang lebih terang, Raka menyadari bahwa di kaca spion itu,
kursi sopir pun terlihat kosong. Bus itu tidak sedang dikemudikan oleh manusia. Tiba-tiba, pria tua di sampingnya menoleh perlahan. Gerakannya sangat patah-patah, seperti sendi-sendinya terbuat dari kayu tua yang kering. Saat wajahnya menghadap Raka melihat bahwa mata pria itu sama sekali tidak memiliki bagian putih, hanya lubang hitam pekat yang dingin. Kamu punya bayangan suara pria itu terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Artinya kamu belum waktunya di sini. Seluruh penumpang di dalam bus secara serentak memutar kepala mereka ke arah Raka. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi dengungan suara bisikan yang tumpang tindih dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bus melaju semakin kencang, menembus kabut yang kini berwarna merah darah. Tiket yang salah dan lorong tanpa ujung. Suasana di dalam bus berubah drastis. Jika sebelumnya keheningan terasa menenangkan, kini kesunyian itu telah bermutasi menjadi ancaman yang nyata. 15 pasang mata, atau lebih tepatnya 15 lubang hitam pekat kini tertuju tepat ke arah Raka. Udara yang tadinya pengap kini mendadak menjadi sangat dingin. Hingga setiap embusan napas Raka mengeluarkan uap putih yang tebal. "Turunkan saya, Pak Sopir! Berhenti!" teriak Raka sambil berdiri dari kursinya. Suaranya bergema di dalam kabin bus yang sempit, namun tidak ada respons dari depan. Sang sopir tetap diam, tangannya yang tinggal tulang dibalut kulit keriput masih mencengkeram kemudi dengan kaku. Raka mencoba melangkah menuju pintu depan, namun pria tua di sampingnya menggerakkan tangannya. Gerakannya lambat, tapi entah bagaimana, tangan dingin itu berhasil mencengkeram pergelangan tangan Raka. Rasanya seperti dijepit oleh logam es. "Lihat tiketmu," bisik pria tua itu lagi. Suaranya kini terdengar seperti ribuan serangga yang merayap di dalam dinding. Dengan tangan gemetar, Raka merogoh saku celananya dan mengeluarkan potongan kertas tiket yang ia beli di terminal tadi. Di bawah temaram lampu neon yang berkedip, tulisan di tiket itu berubah. Tinta hitam yang tadinya rapi kini meleleh dan membentuk huruf-huruf kasar yang terbaca, "Tujuan, Keraton Kematian." Raka menyentakkan tangannya hingga terlepas dari cengkeraman pria tua itu. Ia berlari ke arah pintu tengah, mencoba menarik tuas darurat. Namun, tuas itu keras seperti sudah dilas. Ia beralih ke jendela, mencoba memukul kacanya dengan siku, tapi kaca itu terasa kenyal seperti karet. Setiap pukulan Raka hanya membal balik tanpa meninggalkan retakan sedikit pun. Bus melaju semakin kencang. Di luar jendela, pemandangan hutan jati sudah lenyap, berganti dengan hamparan kabut merah yang luas, di mana bayangan-bayangan hitam besar tampak berdiri di pinggir jalan, seolah-olah sedang menunggu bus itu lewat. "Kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara wanita terdengar dari barisan belakang. Seorang wanita dengan gaun putih lusuh dan rambut menutupi wajahnya berdiri dari kursinya. Ia berjalan melayang di lorong bus, mendekati Raka. Raka mundur hingga punggungnya menempel pada pintu sopir. "Kami semua membayar dengan nyawa. Apa yang kamu bawa sebagai bayaran?" tanya wanita itu sambil menyibakkan rambutnya, memperlihatkan wajah yang hancur di satu sisi, seperti bekas benturan hebat. Raka menyadari sesuatu. Penumpang-penumpang ini adalah korban kecelakaan bus yang pernah terjadi di jalur ini bertahun-tahun lalu. Mereka terjebak dalam perjalanan abadi, mencari penumpang baru untuk menggantikan posisi mereka di kursi-kursi kosong itu. "Saya belum mati. Saya salah naik bus," teriak Raka putus asa. Tiba-tiba, bus berguncang hebat. Suara tawa melengking terdengar dari arah kokpit sopir. Bus itu mulai melayang, ban-bannya tidak lagi menyentuh aspal, melainkan membelah kabut merah yang semakin pekat. Raka melihat ke arah jam tangannya. Jarum jam itu berputar gila-gilaan ke arah belakang, seolah-olah waktu sedang ditarik paksa. "Jika kamu tidak turun sebelum jam 3 pagi, pria tua itu berdiri dan mendekat, bayanganmu akan lepas dari tubuhmu, dan kamu akan menjadi seperti kami selamanya." Raka melihat ke bawah. Bayangannya di lantai bus mulai terlihat pudar dan bergetar, seolah-olah sedang berusaha melepaskan diri dari kakinya. Rasa perih yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya, seakan jiwanya sedang disedot keluar melalui pori-pori kulit. Ia harus melakukan sesuatu. Ia teringat pesan neneknya dahulu. "Jika kau terjebak di dunia yang bukan milikmu, carilah sesuatu yang murni, atau sesuatu yang menyakitkan untuk menyadarkan ragamu." Raka merogoh tasnya. Di sana ada korek api kayu yang selalu ia bawa untuk mendaki gunung. Dengan tangan gemetar ia menyalakan satu batang korek api. Cahaya kecil itu bersinar terang di tengah kegelapan bus. Para penumpang tanpa bayangan itu menjerit, menutupi wajah mereka yang hitam. Cahaya murni dari api itu tampaknya menyakiti mereka. "Berhenti!"
"Berhenti!" Raka berteriak sambil mengarahkan api itu ke arah sopir. Sang sopir menoleh untuk pertama kalinya. Wajahnya hanya berupa tengkorak yang terbungkus kulit kering. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara raungan mesin yang memekakan telinga. Bus itu menukik tajam, terjun ke dalam jurang kabut yang tak berdasar, antara fajar dan keabadian. Bus itu menukik tajam. Sensasi jatuh membuat perut Raka serasa diaduk-aduk. Sementara jeritan para penumpang tanpa bayangan berubah menjadi dengungan statis yang memekakan telinga. Cahaya korek api di tangan Raka padam tertiup angin yang masuk entah dari mana, meninggalkan kegelapan total yang mencekam. "Jangan biarkan bayanganmu lepas." Suara neneknya tiba-tiba terngiang di telinga, jernih di tengah kekacauan itu. Raka memejamkan mata erat-erat. Ia merasakan tubuhnya menghantam lantai bus dengan keras saat kendaraan itu mendarat. Namun, anehnya, tidak ada suara ledakan logam atau kaca yang pecah. Yang ada hanyalah kesunyian yang amat sangat berat. Seolah-olah ia baru saja tenggelam ke dalam kolam minyak yang kental. Perlahan, Raka membuka matanya. Bus itu masih ada, namun posisinya miring di tengah padang rumput yang gersang dan berwarna abu-abu. Di langit tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya pusaran awan gelap yang bergerak lambat. Para penumpang kini berdiri di luar bus, berbaris rapi seperti sedang mengantre sesuatu. Di ujung barisan itu, terdapat sebuah gerbang tua yang terbuat dari akar pohon yang melilit, memancarkan cahaya biru pucat yang dingin. Raka merangkak keluar dari bangkai bus melalui jendela yang pecah. Ia melihat bayangannya di tanah abu-abu itu. Bayangan itu sangat tipis, hampir transparan, dan tampak meronta-ronta di bawah kakinya seolah ingin lari menuju gerbang itu. "Tunggu!" teriak Raka, suaranya parau. Pria tua berbaju batik itu berhenti di depan gerbang. Ia menoleh, wajahnya kini tampak lebih tenang, tidak lagi menakutkan, melainkan penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Satu langkah lagi ke depan, dan kamu tidak akan bisa pulang," ucap pria itu. Gerbang itu adalah tempat di mana semua bayangan akan menyatu dengan kegelapan, meninggalkan raga yang kosong untuk selamanya. Raka melihat jam tangannya. Jarumnya berhenti tepat di angka jam 2:59 menit. Tinggal 1 menit sebelum jam 3 pagi. Ia harus menemukan jalan kembali, tapi di mana? Di sekelilingnya hanya ada padang abu-abu dan gerbang kematian itu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berbeda di kejauhan. Sebuah titik cahaya kuning kecil yang berkedip-kedip kontras dengan cahaya biru gerbang tersebut. Itu adalah aroma kopi hitam yang tadi ia minum di terminal. Aroma itu muncul kembali, menarik kesadarannya. "Ingat jalan pulangmu, nak. Ingat bau tanah, ingat rasa sakit," bisik pria tua itu sebelum akhirnya ia melangkah masuk ke dalam gerbang dan menghilang menjadi butiran cahaya biru. Raka berlari sekuat tenaga menuju cahaya kuning itu. Ia tidak memendulikan kakinya yang terasa berat seperti terikat rantai besi. Di belakangnya, wanita bergaun putih tadi mencoba meraih tasnya, namun Raka terus memacu langkahnya. "Bangun, bangun!" teriaknya pada diri sendiri. Ia mengambil serpihan kaca dari sakunya, potongan kaca bus yang tadi pecah, dan menyayatkan ujungnya ke telapak tangannya. Rasa perih yang tajam seketika menyengat sarafnya. Darah merah segar menetes, jatuh ke tanah abu-abu. Darah itu tampak sangat kontras, sangat hidup di dunia yang mati ini. Tepat saat jarum jam tangannya berdetak ke angka pukul 3, dunia di sekelilingnya hancur seperti kaca yang dipukul martil. Mas, bangun mas. Terminal mau tutup." Raka tersentak hebat. Ia bernapas terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia melihat ke sekeliling. Ia masih duduk di bangku peron terminal bayangan. Seorang satpam berdiri di depannya, menyorotkan lampu senter ke arahnya dengan bingung. "Mimpi buruk ya mas? Tadi mas ketiduran sampai teriak-teriak," kata satpam itu ramah. Raka mengusap wajahnya mencoba mengumpulkan nyawa. Bus tujuan desa saya mana pak?" Satpam itu mengernyitkan dahi. "Bus kesana kan terakhir jam 11 malam tadi mas. Sekarang sudah jam 3 pagi. Tidak ada bus lagi sampai subuh nanti." Raka terdiam. Ia melihat ke arah gelas plastik kopi hitamnya yang sudah kosong di sampingnya. Lalu pandangannya beralih ke telapak tangannya. Di sana terdapat goresan kecil yang masih mengeluarkan sedikit darah luka yang sama dengan yang ia buat di dunia abu-abu tadi. Ia menoleh ke arah jalan keluar terminal. Di bawah lampu merkuri yang berkedip, ia melihat sebuah bus tua yang sangat familiar melaju perlahan di jalan raya, menjauh menuju kegelapan hutan jati tanpa mengeluarkan suara mesin sedikit pun. Di kaca belakang bus itu, Raka melihat sesosok pria tua berbaju batik melambaikan tangan perlahan, sebelum akhirnya hilang ditelan kabut malam. Raka bergidik, merapatkan jaketnya, dan memutuskan untuk menunggu hingga matahari terbit. Karena ia tahu
Beberapa perjalanan memang tidak seharusnya ditempuh saat tengah malam, terutama jika kau ingin tetap membawa bayanganmu pulang. Itulah akhir dari perjalanan mencekam Raka di atas bus tengah malam. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa dunia yang kita injak tidak selalu sesederhana yang terlihat oleh mata telanjang. Terkadang, garis antara yang hidup dan yang mati setipis bayangan yang mengikuti langkah kaki kita. Jika malam ini kalian harus pulang larut malam, atau jika kalian sedang berada di dalam kendaraan umum yang terasa terlalu sunyi, coba perhatikan lantai di bawah kaki orang di samping kalian. Pastikan mereka masih memiliki bagian hitam yang melekat di tanah, karena jika tidak, mungkin kalian baru saja memesan tiket untuk perjalanan yang tidak akan pernah sampai ke tujuan semula. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Kegelapan masih menyimpan ribuan rahasia yang belum terungkap, dan saya akan terus menggali cerita-cerita paling kelam hanya untuk kalian. Like jika bulu kuduk kalian merinding malam ini. Berikan komentar jika kalian punya pengalaman serupa saat berada di perjalanan malam. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal kereta atau bus menuju kisah horor berikutnya. Ingat, jangan biarkan lampu padam sepenuhnya, karena di dalam kegelapan, kalian tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.